Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana baiknya akhlak non-muslim. Tidak sedikit mereka punya akhlak yang baik. Tidak sedikit di antara mereka yang dermawan. Kepada manusia mereka baik, kepada Allah mereka kurang ajar. Gimana pengen baik? Disebutkan di antara fatwa Syekh bin Baz ketika ditanyakan kepada beliau, tentunya di awal tahun 90-an, udah lama sekali fatwa ini. Pertanyaan kepada beliau bagaimana tentang ada seruan penggabungan Al-Quran dengan semua kitab-kitab yang lain. Artinya dalam satu jilid ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, atau mungkin kitab-kitab yang lain digabung di satu jilid. Karena semua agama sama, semua agama baik. Dan nanti kemudian seruan selanjutnya adalah bahwasanya jika ada masjid, maka di samping-sampingnya harus ada tempat ibadah agama lain. Di satu komplek harus ada itu semuanya. Karena semua agama baik, semua agama sama. Syekh bin Baz menyebutkan 10 jawaban beliau, poin. Yang nomor 1 beliau sampaikan bahwasanya tidak ada di muka bumi ini agama yang benar selain Islam. Itu prinsip dasar seorang muslim. Harus dia yakini itu. Tidak ada agama, sekte, faham apapun di muka bumi ini, di muka bumi ini yang benar kecuali agama Islam. Itu prinsip dasar. Hingga seorang kemudian, yakni prinsipnya mantap. Berkaitan dengan kemudian kita bermuamalah, berinteraksi dengan non-muslim, ya berinteraksi aja. Berjual beli kita, bertetangga kita, saling menghormati kita karena dia tetangga kita, nggak ada masalah itu. Tapi kalau kemudian membenarkan semua peribadatan mereka, no, nggak bisa. Dan di antara bentuk toleransi kita yang sangat jelas adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Situ ketika Idul Fitri datang ke rumah kami untuk berharap supaya ketika Natalan kami datang, enggak. Situ datang ke kami, ya kami akan jamu. Tapi situ nyuruh kami untuk hadir ketika Natalan, ya enggak. Karena ini sudah perkara agama. Bedakan antara perkara agama, prinsip, akidah dengan perkara muamalah. Nabi Muhammad bermuamalah. Bahkan Nabi Muhammad minjem duit dari orang Yahudi. Padahal kalau beliau ngomong ke Utsman bin Affan atau kemudian kepada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, bahkan mungkin nggak ngomong, mungkin pakai istilahnya pakai kode aja mereka faham kok. Misalnya pakai kode aja faham kok. Aduh, kursi di rumah udah pada robek nih Utsman. Gimana ya? Paham itu Utsman bin Affan. Maksudnya, tukarakan pangnang hanyar. Bisa. Atau, ya saya minjem duit. Bisa. Ini kuda saya nih, Abdurrahman bin Auf. Aduh, sudah lambat larinya. Paham dia kode-kode begitu. Misal doang ya. Nggak bakal kemudian sahabatnya juga lelet gitu. Oh gitu ya Rasul. Wah, pian salah tukar bang. Enggak, mesti Rasul pengen yang baru nih. Itu misal doang. Kalau Nabi Muhammad pengen, para sahabat yang kaya itu banyak. Tapi beliau ingin perlihatkan kepada kita bagaimana beliau bermuamalah. Beliau yakni gadaikan baju perangnya, minjem duit ke orang Yahudi, muamalah. Tapi ketika datang tawaran, "Hai Muhammad, kami menyembah Tuhanmu di satu waktu yang lain, nanti kamu menyembah Tuhan kami." Oh, lakum dinukum waliyadin, enggak bisa. Ini prinsip. Dan tanamkan prinsip ini bukan cuma di diri tapi di keluarga. Tidak ada agama yang benar di muka bumi ini kecuali agama Islam. Nomor 1 dari total 10 jawaban beliau ketika ada seruan untuk menyamakan semua agama, menggabungkan semua kitab yang katanya suci itu di luar Islam karena kitab selain Al-Quran ya, itu kebenarannya saja sudah dihapus dengan Al-Quran, apalagi kesalahannya.
Karena mereka sudah rubah-rubah, mereka sudah ganti-ganti isinya. Semuanya terhapuskan dengan Al-Quran. Muhaimin Al-Quran itu sebagai pemutus, sebagai hakim untuk semua kitab sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW bukan diutus untuk bangsa Arab saja. Nabi Muhammad untuk semua umat manusia, bahkan jinnya, termasuk Anda, hai Yahudi dan Nasrani. Ya. Terkadang kenapa penting sekali belajar tauhid seperti ini, dan ia bagian dari akidah, lebih kepada iman kepada Allah. Karena kalau prinsipnya enggak bagus, nanti mudah terombang-ambing. Oh iya ya. Orang terkadang melihat bagaimana baiknya akhlak non-muslim. Tidak sedikit mereka punya akhlak yang baik. Tidak sedikit di antara mereka yang dermawan. Kepada manusia mereka baik, kepada Allah mereka kurang ajar. Gimana pengen baik?